Ketiga adalah Nabi Ayub, yang ketiga adalah Nabi Isa. Ini ada kaitannya dengan umat Islam keseluruhan dan ada kaitannya dengan anggota cendana secara khusus. Yang pertama, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf dengan Nabi Ayub beserta Nabi Isa itu mempunyai ciri khas masing-masing. Nabi Sulaiman itu terkenal sebagai nabi yang mempunyai mukjizat luar biasa. Pertama, Nabi Sulaiman itu bisa mengerti segala macam bahasa makhluk. Bahasa manusia mengerti, bahasa jin mengerti, bahasa setan mengerti, bahasa hewan juga mengerti. Kisahnya kan diabadikan dalam Al-Quran itu. Yang menjadi mak comblangnya beliau dengan Ratu Balqis itu kan seekor burung. Burung hudhud itu diabadikan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Ketika Nabi Sulaiman mempunyai mukjizat yang luar biasa seperti itu, beliau juga dinobatkan sebagai rajanya para raja. Tidak ada raja yang bisa menandingi kekuasaannya terhadap kekuasaan dari Nabi Sulaiman. Bisa dibuktikan dari apa? Pertama, kekuasaan Nabi Sulaiman tidak terbatas karena rakyatnya meliputi seluruh makhluk. Tapi kalau raja-raja yang lain, maka rakyatnya cukup sesama manusia. Pak Jokowi jadi presiden, maka rakyatnya cuma orang-orang Indonesia. Sapi, kambing, semut, burung itu bukan menjadi rakyatnya Pak Jokowi. Tapi Nabi Sulaiman tidak cuma manusia jadi rakyatnya, tapi semua makhluk, jin, jin, binatang itu semuanya menjadi rakyat Nabi Sulaiman. Kayanya luar biasa. Ini kalau diceritakan ceritanya Nabi Sulaiman sampai buka tak mari. Para buka ini. Tak lupa lagi yang khusus kecenderaan. Nabi Sulaiman itu digunakan oleh Allah untuk menghadapi siapa? Untuk menghadapi manusia yang ketika hidup di dunia hidup dalam keadaan kaya raya. Diibaratkan di dalam kitab As-Syaibul Ibad itu, diibaratkan ketika Allah menggunakan Nabi Sulaiman itu akan bertanya kepada orang-orang kaya. Hai orang yang kaya, kenapa dulu ketika hidup di dunia kalian tidak pernah beribadah kepadaku? Seandainya orang kaya itu menjawab, ya Allah, kami tidak sempat beribadah kepada Engkau karena kami kaya, sibuk mengurusi harta yang kami punya, maka harta tersebutlah yang menyebabkan kami tidak sempat untuk beribadah kepadamu. Maka Allah mendatangkan Nabi Sulaiman. Coba bandingkan kekayaanmu dengan kekayaan Sulaiman. Mana kaya antara kamu dengan Sulaiman? Sekaya apapun Sulaiman, seluas apapun kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman, tapi dia tetap sempat untuk beribadah kepadaku. Itu yang pertama, Nabi Sulaiman. Yang kedua, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu terkenal sebagai nabi yang sangat tampan. Sangat tampan luar biasa. Nabi Muhammad katanya tampan juga. Ini nggak bisa dilanjutkan kalau cerita tentang ketampanan dua nabi. Ini nantilah kalau serutinan lagi saya ceritakan. Nabi Sulaiman itu sangat tampan luar biasa, tapi sayang nasibnya itu sangat miris di awal-awal diangkat beliau sebagai nabi. Karena apa? Karena Nabi Yusuf itu ketika menceritakan mimpinya kepada ayahandanya didengar oleh saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya itu iri kepada Nabi Yusuf. Kemudian bilang sama ayahnya, ayah, Yusuf akan kami ajar untuk berburu. Namun ternyata itu adalah jebakan. Nyampe di hutan, nyampe di padang pasir. Nyampe di padang pasir, ternyata Yusuf dibunuh dengan cara dilemparkan ke dalam sumur. Singkat cerita, ketika sudah dilemparkan ke dalam sumur, ada kabilah yang menemukan Nabi Yusuf tersebut. Diangkat, setelah diangkat kemudian Yusuf dijadikan budak, dijual di Mesir, kemudian dibeli oleh salah satu dari istri Raja Mesir. Yang mana kisahnya itu kan sangat terkenal. Dari saking kepicutnya istri Raja Mesir kepada Nabi Yusuf, laki Nabi itu tak ngaku, memilih untuk mengajak Nabi Yusuf untuk berselingkuh. Tapi bukan itu ceritanya. Ceritanya coba berarti yang cerita asli bener bukan soal ketampanan, bukan. Nabi Yusuf ketika diangkat sebagai budak, dibeli oleh istrinya Raja Mesir, maka dia statusnya sebagai budak. Budak kerajaan itu pekerjaannya luar biasa. Selain sebagai pelayan istri dari pelayan dari Raja Mesir, dia juga menjadi budak dari Raja Mesir. Pekerjaannya pasti luar biasa. Nah kemudian Nabi Yusuf digunakan oleh Allah untuk apa?
untuk menghadapi orang-orang miskin yang hidup di dunia. Orang miskin datang, "Hei orang miskin, kenapa kamu hidup di dunia tidak pernah beribadah kepadaku?" Ketika orang miskin itu